Sore hari ini kita dari Polda NTB akan melaksanakan press release terhadap pengungkapan kasus narkoba. Press release langsung akan dipimpin oleh Bapak Kapolda, dan kepada rekan-rekan awak media dipersilakan untuk dapat meliput, dan mengizinkan ini juga ada live streaming juga dari media sosial Polda NTB sehingga dapat langsung dimonitor oleh netizen atau masyarakat secara umum. Demikian, mohon izin Bapak Kapolda dipersilakan. Sekalian, pada kesempatan Jumat ini Polda Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian. Informasinya adalah pengungkapan tindak pidana narkotika dalam kurun waktu 3 minggu belakang. Berkaitan dengan salah satu direktif Bapak Kapolri bahwa untuk tindak pidana narkotika ini salah satu yang menjadi atensi untuk ditangani dengan serius. Maka pada kesempatan ini akan disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perintah direktif Bapak Kapolri bahwa Direktorat Tindak Pidana Narkotika Polda Nusa Tenggara Barat atas dukungan dari personil dan dikoordinasikan oleh Pak Direktur, dalam hal ini Kombes Pol Dedi, sudah mendapatkan beberapa hal dalam pengungkapan. Kalau tadi saya bilang 3 minggu ini adalah hasil yang kita sampaikan sekarang. Dengan pengungkapan 3 minggu terakhir, tentunya teman-teman penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkotika melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik Undang-Undang 35/2009 berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Teman-teman juga melakukan tindakan ini dengan tidak mengesampingkan dan tidak boleh mengesampingkan dalam beracaranya, yaitu KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Maka tindakannya pada saat mendapatkan informasi, maka teman-teman penyidik melakukan memastikan apakah informasi itu benar adanya sehingga bisa dilanjutkan dalam tindakan berikutnya. Yang pertama adalah penyelidikan, di mana beban dari penyidik dalam melakukan penyelidikan adalah memastikan apakah peristiwa pidana narkotikanya ada. Jika ada, apakah dengan kecukupan alat dikumpulkan sudah cukup dengan bukti permulaan atau bukti minimal 2 alat bukti dari alat bukti yang sah sudah didapat. Maka penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Nusa Tenggara Barat sudah menaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Apa yang didapat? Dari beberapa informasi tadi, maka dipastikan sementara ini ada 8 kasus. Dari 8 kasus itu terjadi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian diinformasikan kepada teman-teman sekalian, dari sementara 8 kasus ada 13 tersangka
yang diproses dalam penyidikan. Dari 13 tersangka tersebut terdiri dari pria 11, wanita 2, 13. Yang dipampangkan di sini 12. Satunya ada di lapas. Dari 13 tersangka ini sementara didalami dengan kecukupan alat bukti yang disebutkan tadi, 3 merupakan pelaku yang bisa kita bilang atau kategorikan residivis. Residivis adalah orang yang melakukan tindak pidana berulang. Jadi residivis. Hasil dari fakta hukum yang diterima dalam penyidikan atau diterima penyidik dalam penyidikan, sementara didapatkan bahwa barang bukti yang terdiri dari sabu dan ganja itu berasal dari Pulau Sumatera dan Jawa. Perincian dari barang bukti yang sudah disita oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Nusa Tenggara Barat, yang pertama adalah sabu seberat 1.385,47 gram, ganja 1.718,32 gram, uang 92.194.000. Berkaitan dengan informasi yang tadi disampaikan bahwa penyidikan itu terus berlangsung atau masih berjalan. Yang sudah disepakati untuk tindak lanjut berikutnya adalah mengembangkan berkaitan jaringan. Kalau tadi disampaikan bahwa terjadinya di Nusa Tenggara Barat ini di Pulau Lombok dan Sumbawa. Asalnya dari Sumatera, Pulau Sumatera dan Jawa. Itu yang dimaksud dikembangkan di sini, artinya penyidik tidak berhenti kepada apa yang didapatkan sekarang. Penyidik punya kewajiban mengembangkan dalam bentuk penyidikan harus didapatkan atau tetap tujuannya mendapatkan jaringan yang lebih besar. Yang kedua, tindak pidananya banyak dugaan terjadi di Nusa Tenggara Barat, maka penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Nusa Tenggara Barat melakukan hal yang melebihi itu. Harapannya yang dilakukan oleh Polda tidak hanya dilakukan oleh Polda saja, tetapi beberapa Polres juga sudah melaporkan tentang hasil pengungkapan tindak pidana narkotika. Harus bisa menemukan jaringan, maka Direktur Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat, Narkotika Nusa Tenggara Barat, harus melakukan kerjasama dan bersama-sama bekerja dengan Polres. Karena teman-teman sekalian, narkotika ini masuk bisa di segala tempat, di segala profesi. Karena keuntungan yang diduga diterima dari kejahatan ini bentuknya atau hasilnya, jumlahnya luar biasa. Memang tadi baru disebutkan 92.194.000. Ini berkaitan dengan rencana tindak lanjut yang ketiga. Maka penyidik dengan adanya fakta yang bisa diteruskan selain dari tindak pidana asal untuk tindak pidana narkotika juga diteruskan kepada dugaan penyidikan TPPU dengan catatan bahwa penyidik harus
prudent, harus hati-hati bagaimana memformatkan alat bukti yang didapat. Jadi barang bukti yang didapat harus diformatkan menjadi alat bukti sebagaimana dimaksud dengan alat bukti yang sah pasal 184. Detail tentang posisinya sementara dari 13 tersangka, persangkaan pasalnya seperti apa oleh Direktur Narkoba. Silakan. Perlu kami sampaikan kepada para awak media bahwasanya dari 13 tersangka yang kami lakukan tindakan penangkapan ataupun upaya paksa lainnya, pada umumnya para tersangka dipersangkakan pada pasal 112 ayat 1 ataupun ayat 2, kemudian pasal 114 ayat 1 maupun ayat 2. Karena apa? Karena pada saat dilakukan penangkapan ini kami lakukan posisinya sebagai bandar ataupun pengedar. Didahului pengungkapannya dengan pengguna, kemudian beranjak kepada kurirnya hingga ke pengedarnya. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda di seputaran Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Nah, pada prosesnya kami lakukan gelar perkara itu juga mengundang dari pengawas internal, baik dari bidang Propam, Itwasda maupun bidang hukum. Tidak diragukan lagi untuk persangkaan pasal maupun alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Itu saja, Jazal, mohon izin.